Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dia Cahyawati dari program Studi Sains Data Universitas Insan Cita Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi keperluan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka PDD UKPT. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi yang telah disiapkan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan Introduction to Statistics dengan kode ICI 61063 merupakan salah satu mata kuliah wajib atau MKWK Universitas Insan Cita Indonesia yang bertujuan untuk mempelajari berbagai konsep dasar statistika termasuk pengumpulan data, penyajian data, pengukuran pemusatan data seperti mean, modus, median, pengukuran penyebaran data seperti kuartil, varians, dan standar deviasi, serta konsep probabilitas. Tujuan pembelajaran mata kuliah Introduction to Statistics yaitu mahasiswa diharapkan mampu menguraikan konsep dasar statistika, menyajikan proses statistika dasar, mengungkapkan ide dan bekerja sama dalam tim dalam memecahkan masalah statistik di kehidupan masyarakat, serta menerapkan pengetahuan sains, teori statistika, matematika, dan komputasi untuk menyelesaikan permasalahan dalam berbagai bidang terapan dengan mengintelisasi nilai norma, etika akademik, sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri, dan menginterisasi semangat keuangan dan kewirausahaan. Capaian pembelajaran Introduction to Statistics CPL 3 S3 menginterisasi nilai norma, etika akademik, sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri, dan menginterisasi semangat keuangan dan kewirausahaan. CPL 5 KU2 mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah dan pengembangan ilmu melalui pendekatan monodisiplin dan menguasai konsep filsafat bidang keilmuan. CPL 11 P4 menerapkan pemikiran logis, kreatif, inovatif, dan sistematis dalam pengembangan, penelitian, dan implementasi ilmu data dan teknologi sesuai bidang keahliannya. CPL 13 KK2 mampu menerapkan metode dan teknologi big data dalam menyelesaikan masalah data tertentu. Mata kuliah Introduction to Statistics itu ada 3 SKS dengan proses pembelajaran flipped learning. Proses metode pembelajarannya yaitu case method. Flipped learning dilaksanakan dengan sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus adalah interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa yang dilakukan pada waktu bersamaan menggunakan Zoom Cloud atau WhatsApp Messenger. Sedangkan asinkronus, interaksi pembelajaran yang dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama. Misalkan menggunakan forum diskusi melalui aplikasi LMS di arclass.uic.ac.id atau belajar mandiri atau penugasan mahasiswa di LMS UICI. CPMK dalam Introduction to Statistics ini yaitu 1. CPMK pertama mampu menguraikan konsep dasar statistika CPL 3. 2. CPMK kedua mampu menyajikan proses statistika dasar CPL 5. 3. CPMK 3 mampu mengungkapkan ide dan bekerja sama dalam tim dalam memecahkan masalah statistik dalam kehidupan masyarakat CPL 11. CPMK 4 mampu menerapkan pengetahuan sains, teori statistika, matematika, dan komputasi untuk menyelesaikan permasalahan dalam berbagai bidang terapan CPL 13. Pertemuan pada mata kuliah Introduction to Statistics ini yang pertama membahas tentang konsep dasar statistik dalam membedakan statistika dan statistik. Yang kedua, data dan karakteristik data. Yang ketiga, distribusi frekuensi. Yang keempat, ukuran pemusatan data. Yang kelima, distribusi normal. Yang keenam, hipotesis. 7 adalah uji kesamaan dua rata-rata dan varians. Pertemuan ke-8, uji tengah semester atau midterm exam. Yang ke-9, korelasi kontingensi. Yang ke-10, korelasi Pearson. Yang ke-11, rancangan acak lengkap dengan ANOVA 1 arah. Pertemuan ke-12, ANOVA 2 arah. Pertemuan 13, regresi linear. Dan pertemuan 14 serta 15, pengaplikasian ujian normalitas dan uji ANOVA. Serta pertemuan terakhir adalah ujian akhir semester atau final exam.
Penilaian mata kuliah Introduction to Statistik bersumber dari aktivitas mahasiswa 18%, tugas mandiri maupun kelompok 20%, kuis 5%, UTS 27%, UAS 30%. Buku yang dipakai adalah Bruce Petter 2015 Introduction Statistic and Analyze a Resampling Perspective USA Well Jawari 2008. Kemudian buku yang saya buat bersama dosen-dosen statistik data yaitu Pengantar Statistika. Adapun video pengajaran sebagai berikut, silahkan menyaksikan. Terima kasih untuk hadir acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini Mas Waalaikumsalam Andi sedang warahmatullahi kerja ya, Mas ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih udah hadir. Selamat pagi teman-teman. Siap untuk Zoom Introduction to Statistik hari ini untuk pertemuan sekelas? Pagi. Selamat Oke, pagi, Bu. Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Baik, di sini untuk pertemuan 11 kita akan Zoom mengenai rancangan percobaan di mana di sini tujuan pada materi ini yaitu mampu mengungkapkan ide dan bekerja sama dengan tim dalam memecahkan masalah statistik dalam kehidupan masyarakat di mana di RPS teman-teman udah pasti lihat di elclass.ac.id itu ada pencapaian di CPL 11. Nah, sebelum itu teman-teman bisa mengisi absensi terlebih dahulu di kolom chat, sudah saya bagikan absensi di Google Form. Jangan lupa diisi absensi untuk pertemuan hari ini ya. Oke, sebelum mengisi absensi dan teman-teman yang sesudah juga mengisi absensi, saya ingin ini dulu nih brainstorming dulu dengan teman-teman. Sebelumnya kita udah belajar dari pertemuan awal sampai pertemuan 10. Apa sih yang teman-teman dapatkan di pertemuan awal sampai 10? Coba saya ingin tahu nih. Mungkin dari saya, Bu, bisa Oh, boleh mungkin Mas Adi. ya. Saya off cam dulu, Bu, soalnya sedang Zoom juga, sedang meeting juga ini, Bu. Oke, boleh nggak apa-apa. Ya. Kalau yang saya kemarin tuh ada mungkin terkait hipotesis sih, Bu. Mm-mm. Uji hipotesis. Oh ya, izin. Saya ingat saya kemarin tuh kita ada mempelajari terkait kesalahan-kesalahan yang ada dalam uji hipotesis. Kemudian ada juga langkah-langkah uji hipotesis. Ada lagi Mas Adi? Kemudian terkait kalau yang di korelasi ya, Bu ya. Mm-mm. Kalau yang korelasi itu kan nanti ada mempelajari terkait pola hubungan korelasi. Oke, betul yang dibilang Mas Adi kemarin kan kita udah belajar nih Zoom sebelumnya tentang hipotesis, sebab menemukan masalah dalam hipotesis, bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Kemudian sebelumnya juga Zoom awal-awal kita udah belajar apa itu data, bagaimana jenis-jenis data, kemudian untuk menjawab suatu persoalan kasus kita membutuhkan suatu masalah terlebih dahulu untuk memecahkan persoalan kasus tersebut. Masalah apa sih yang ingin dipecahkan? Nah, ada juga tentang materi yang kita pelajari saat ini, yaitu tentang rancangan percobaan, di mana masalahnya itu adalah mencari bagaimana perbedaan rata-rata tersebut. Nah, mencangkup pada capaian mata kuliah pertemuan ini, yaitu sub CPMK 8, di mana teman-teman pasti udah pernah membaca ya, udah pernah di pertemuan 1 di AI kelas saya sudah menunjukkan RPS-nya di mana CPMK 8 memenuhi mahasiswa mampu mengungkapkan ide terkait materi uji kesamaan beberapa rata-rata. Dan juga harapan pada mata kuliah ini setelah mempelajari materi ini diharapkan juga mahasiswa mampu memahami konsep dasar penelitian, eksperimen, serta menjelaskan pentingnya pengecekan, pengulangan, dan pengendalian keberagaman dalam suatu percobaan. Izin saya share screen terlebih dahulu teman-teman untuk pertemuan 11 ini. Oke, apakah kelihatan teman-teman? Kelihatan, Bu. Oke, baik. Terima Sudah. kasih Mbak Rapidah. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertemuan 11 ini, sebelum kita memulai materi ini, teman-teman bisa kasih saya tanggapan nih melalui ini emo yang sudah memahami tunjuk jempol, yang sudah sedikit memahami tunjuk seperti ini, dan yang sudah belum memahami, silakan raise hand teman-teman. Baik, Mas Adi udah
sedikit memahami ya tentang RAL dan RAK. Oke, Mbak Rafida belum memahami. Yang lain silakan nih. Seberapa banyak nih yang belum memahami, seberapa banyak yang sudah memahami dan sedikit memahami. Kita mulai dulu. Nah, silakan teman-teman scan QR barcode ini di Mentimeter ini, scan QR barcode terlebih dahulu dengan kode 727734447. Seberapa paham teman-teman tentang ini baru satu nih, homogen jawabannya. Ada lagi? Ada tiga dari 7 responden. Homogen dia menjawab. Ada lagi mengenai seragam. Oke, lanjut. Siapa lagi nih? Rancangan percobaan yang digunakan apabila satuan percobaan memiliki kondisi yang apa nih? Apa homogen, apa heterogen, seragam, sama, atau gimana nih? Ada yang mengucapkan sama tapi masih dalam kategori homogen. Tutup ya, 5, 4, yuk, 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas konfirmasinya teman-teman kali ini sudah menjawab. Nah, untuk rancangan acak eksperimen desain itu ada berupa rancangan percobaan ya teman-teman, di mana semua perlakuan diberikan kepada semua unit percobaan secara acak. Sehingga setiap unit percobaan memiliki peluang yang sama untuk menerima perlakuan apapun. Untuk PPT-nya kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan, Bu. Baik, terima kasih. Nah, kenapa kita mempelajari tentang rancangan acak ini atau experimental design ini? Yang pertama, teman-teman juga dapat memperoleh informasi yang akurat dan objektif. Kemudian yang kedua, teman-teman juga dapat mengendalikan faktor yang dapat mempengaruhi hasil. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga menggunakan sumber daya secara waktu, biaya, bahan secara efisien untuk rancangan acak ini. Yang keempat, teman-teman meningkatkan kepercayaan terhadap kesimpulan itu sendiri. Kemudian faktor utama dalam rancangan acak ini yang pertama adalah faktor perlakuan, di mana nanti di sini ada perlakuan yang berupa variabel secara sengaja diubah tingkatnya untuk melihat pengaruh. Nah, kemudian yang kedua adalah tingkat faktor, di mana berbagai level atau variasi dari faktor tersebut secara perlakuan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah unit percobaan, di mana satuan terkecil yang menerima perlakuan secara independen. Kemudian yang keempat adalah galat percobaan, di mana variasi yang tidak dikendalikan dan mempengaruhi respon. Kemudian yang kelima adalah respon. Respon itu sendiri merupakan hasil atau nilai sebagai akibat dari perlakuan. Nah, sebelum itu kan tadi kita mempelajari banyak dari jenis-jenis rancangan acak. Nah, salah satunya itu adalah yang kita ketahui tadi pada brainstorming yaitu rancangan acak lengkap. Nah, adakah yang di sini yang tahu jenis-jenis rancangan acak itu apa saja? Yuk, teman-teman yang tahu silakan raise hand. Mbak Itawati boleh untuk rancangan Ya, acak itu? Baik. rancangan rancangan ACA itu ada rancangan ACA lengkap, rancangan ACA kelompok, rancangan bujur sangkar laten, rancangan faktorial, dan rancangan peta berbagi. Oke, baik, benar. Kita ada rancangan bujur sangkar, ada rancangan acak lengkap, ada rancangan acak kelompok, terus ada rancangan acak berbagi. Nah, tapi dalam pertemuan 11 ini kita tidak cukup membahas untuk semua rancangan acak terlebih dahulu. Kita hanya membahas tentang rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Namun, untuk rancangan acak kelompok nanti akan kita bahas untuk next pertemuan. Nah, di sini kita akan membahas tentang rancangan acak lengkap, yaitu di mana kita membedakan terlebih dahulu ya, bagaimana rancangan acak lengkap dan bagaimana rancangan acak kelompok. Nah, teman-teman tadi udah menjawab di brainstorming bahwa rancangan acak lengkap itu adalah homogen, benar. Homogen dan seragam, sedangkan kelompok itu tidak homogen. Nah, tetapi dia dapat dikelompokkan untuk rancangan acak kelompok itu sendiri. Kemudian untuk kelompoknya, kalau di lengkap ini tidak ada, tapi kalau di kelompok ya karena dia rancangan acak kelompok, berarti dia ada blok-blok tersendiri, ada kelompok-kelompok tersendiri.
Nah, untuk pengacakan itu sendiri, kalau di sini seluruh unit percobaan, kalau di sini seluruh unit kelompok, karena dia namanya rancangan acak kelompok. Nah, kemudian analisis statistik rancangan acak kelompok sama rancangan acak lengkap, itu di sini ada model, di mana modelnya itu YIJ sama dengan mu sigma i error IJ. Nah, di sini ada betanya, beta Y. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu kenapa rancangan acak lengkap ini tidak ada beta, sedangkan rancangan acak kelompok modelnya itu ada beta? Menurut Mbak? Kalau tentang ini, karena akibatnya kondisi lingkungan yang tidak homogen. Kenapa RAL itu? Karena kalau RAL itu nggak homogen, kalau RAL itu udah homogen. Oke, karena RAL itu homogen, RAK itu sudah tidak homogen atau heterogen ya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, saya buka komentar ya. Ini Mbak Nadia, efek kelompok. Oke, Mbak Nadia mana nih Mbak Nadia nih? Karena Mbak Nadia efek kelompok, betul. Betul teman-teman, kenapa di RAL ini tidak ada beta, di RAK ini ada beta? Karena tadi faktor yang satu sifatnya tadi homogen, faktor yang kedua ini si heterogen. Kemudian beta ini adalah menjelaskan pada kelompok teman-teman. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwa kalau RAL ini tidak ada kelompok, sedangkan RAK ini ada kelompok, di mana kelompok perlakuan yang diberikan pada suatu kasus, pada suatu data itu sendiri. Kemudian, nah ada contoh kasus nih. Untuk contoh kasus sudah saya uh, kasih tahu sebelumnya. Di sini ada 4 jenis tanaman pupuk terhadap tinggi tanaman cabai di rumah kaca. Nah, di sini juga ada 4 jenis pupuk terhadap hasil panen di lahan sawah. Namun, kondisi di sini seluruh pupuknya itu homogen, artinya tidak ada pengelompokan di RAL ini. Namun, di RAK ini kondisi pupuknya itu tidak homogen karena tingkat kesuburan yang saya bilang tadi, dia ada perkelompok di mana tanahnya itu ada pupuk organik, ada pupuk non organik. Nah, di sini lahannya itu dibagi menjadi 3 blok. Nah, 3 blok berdasarkan tingkat kesuburan. Nah, di sini perlakuannya itu sama. Perlakuannya itu sama, tetapi dilakukan juga 3 kali secara acak. Dengan modelnya tadi sudah kita jelaskan, di sini tidak ada beta, di sini ada beta karena ada perlakuan kelompok. Kemudian untuk analisis di sini ini ada ANOPA satu arah untuk menguji pengaruh perlakuan, dan di sini ada ANOPA RAK untuk menguji pengaruh perlakuan dan per blok. Nah, kemudian hipotesis A0 itu tidak ada perbedaan rata-rata. Kemudian untuk hipotesis H1-nya itu ada minimal 1 perbedaan. Kemudian di sini juga sama kurang lebih, tapi di sini per kelompok ya RAK. Nah, kesimpulannya apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka jenis pupuknya berpengaruh nyata. Nah, kalau berpengaruh nyata berarti artinya dia menolak H0, teman-teman. Yang artinya dilanjutkan datanya dengan uji lanjut. Bisa dengan uji 2K, bisa dengan uji BNT, BNJ, DMRT, dan sebagainya, teman-teman. Sama juga dengan RAK ini, jika dia ada perbedaan, dia uji lanjut. Nah, kemudian dia apakah dia cocok untuk data yang homogen? Di sini apakah dia tidak cocok dengan data yang homogen? Untuk Google Colab-nya apakah kelihatan teman-teman di sini? Apakah kelihatan, nampak? Kelihatan Bu. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk Google Colab-nya di sini, sebelum kita inputkan data, kemarin kan kalau teman-teman misalkan datanya banyak, data mentahnya banyak, teman-teman bisa input di sini nih. Teman-teman buka dulu di Google, kemudian tulis Google Colabs, nanti akan muncul data kosong. Kemudian kalau datanya itu data mentah, teman-teman bisa inputkan di sini, di file ini. Kemudian teman-teman ini upload. Nah, bisa diinputkan di sini. Nah, misalkan ada data yang kemarin saya kasih tahu kan, ada data tentang ISPU Jakarta, misalkan seperti ini datanya. Nah, teman-teman datanya berupa CSV atau Excel bisa input di sini. Itu bagi data yang banyak ya, bagi data banyak dan data mentah. Namun untuk misalkan seperti data tadi karena datanya sedikit 12, nah teman-teman bisa langsung inputkan saja. Nah, sebelum teman-teman input di sini kalau misalkan untuk
untuk kata-kata seperti ini kan Google Collabs kan kalau di sini kode, kalau di sini untuk kata-kata. Nah, untuk kata-kata di sini kan di sini ada kode, ada teks. Nah, untuk kode kalau teman-teman ingin menjalankan bisa tambah kode. Nah, ini untuk menjalankan ya. Namun untuk teman-teman kalau untuk menambahkan kata-kata seperti ini, memanggil package bisa tambahkan teks. Nah, di sini. Untuk memanggil package, teman-teman bisa pagar untuk huruf besar. Kemudian misalkan package. Nah, nanti kita tutup, nanti akan nampak seperti ini. Nah, untuk bagi teman-teman yang belum tahu ya. Kemudian kita jalankan. Nah, kemudian kita buat grafik. Untuk buat grafiknya itu perlakuan tinggi minnya kurang lebih seperti ini. Kita melabelkan bahwa Y-nya itu rata-rata tinggi tanaman, X labelnya itu perlakuan dengan title rata-rata tinggi tanaman setiap perlakuan. Kemudian kita jalankan. Nah, yang paling tinggi di sini apa nih? Yang paling tinggi, rata-rata tanaman yang paling tinggi nih. Apa nih? Ada yang tahu? Di sini yang paling tinggi? P3 Bu. Betul Mas Andi, P3 yang paling tinggi P3, yang kedua P2, kemudian P1 dan P4 kurang lebih sama ya 20. Membuat tabel ANOPA-nya kurang lebih seperti ini. Nanti ada display tabel, kita jalankan. Nah, di sini. Nah, nan ini abaikan saja karena kan untuk tabel ANOPA kan di sini kan strip ya, kosong, memang benar-benar kosong. Dan karena dia tadi perlakuannya itu sama, homogen, artinya cuma satu. Hasilnya F hitung 28,75. Namun jika rak tadi kan per kelompok. Nah, dia di sini ada untuk per kelompoknya. Nah, di sini ada 0, 1, 2, 3. Nah, perlakuan kelompok galat total biasanya untuk rak. Untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya. Namun untuk RAL di sini hanya 3 perlakuan galat total dengan F hitungnya 28,75. Kemudian kita cek untuk stat modelnya. Bagaimana p-value-nya? Ternyata didapatkanlah p-value. Ternyata apa nih kesimpulannya p-value? Ada yang ingin menyimpulkan? Lebih dari Bu. Lebih dari, yakin Mas Andi lebih dari? 0 lebih dari apa? Ini Ya Bu. p-value-nya ini alfanya ini 0,05. Lebih dari atau kurang dari ini? 0,05. Kurang dari, Bu. Oke, kurang dari, betul. Koma. Iya, Karena 05. karena kan alfa yang kita ambil kan 0,05, artinya dia kurang dari 0,05. Yang artinya kesimpulannya apa? Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Karena, ya Bu. Mbak Ita? Karena p-value kurang dari 0,5 maka HU itu ditolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata tinggi tanaman yang signifikan di antara jenis pupuk. Oke, betul. Betul yang dibilang Mbak Ita, kesimpulannya di sini saya tuliskan bahwa H0-nya ditolak artinya terdapat perbedaan. Nah, karena dia terdapat perbedaan, artinya kita lanjutkan dengan uji lanjut. Nah, di sini kita lanjutkan dengan uji lanjut HSD, uji 2K. Nah, dengan uji 2K-nya, dengan stat modelnya kurang lebih seperti ini, tinggi dan perlakuan, kita ambil perlakuannya saja dengan alfa 0,05. Kemudian kita cek apa sih yang lebih besar dari di sini? Ternyata tadi yang kita jelaskan, yang dijelaskan Mas Andi, oh ternyata di sini perlakuannya rata-rata yang lebih besar. Apa Mas Andi tadi? P3. Betul Mbak Ita, V3. Jadi di sini berdasarkan dari uji lanjut HSD, saya berikan kesimpulan, teman-teman bisa pelajari sendiri nanti ya. Bahwa taraf signifikan 5% terdapat beberapa pasangan pelakuan menunjukkan perbedaan rata-rata karena P3 tadi berbeda nyata terhadap P1, P2 dan P4. Nah, karena kan dia tadi kurang dari ya, kurang dari 0,05 dengan sebesar 28 rata-rata tertingginya di sini. Nah, 28. Sedangkan yang keduanya ini P2 kurang lebih ini 24-an atau 23 ya. Kemudian dilanjutkan dengan P1 dan P4 20. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pembelajaran eh,
rancangan acak lengkap atau rancangan acak percobaan ANOPA satu arah yang kita pelajari. Silakan on cam terlebih dahulu, saya mau mengambil dokumentasi. Udah siap? Oke. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat diimplementasikan kepada aiclass.ac.id, dan nanti di bulan Agustus kita akan menghadapi ujian akhir semester ya. Jadi persiapan teman-teman harus mempelajari semuanya biar teman-teman nanti dapat bekal untuk ujian akhir nanti dan magang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta membantu dalam memahami konsep yang dibahas. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dalam membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Saya Dia Cahyawati dari Program Studi Sains Data Universitas Insan Cita Indonesia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.